Tapi memang boleh sih bayi itu dijemur gitu ya, tapi bukan berarti kuning terus jemur hilang kuning. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan, yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Kadek Ayu Atriswarita, SPA, dokter spesialis anak RSUD Jombang, membahas tentang mengenali kuning pada bayi. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Kianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber seperti pertemuan pada sebelum-sebelumnya. Beliau adalah Dr. Kadek Ayu Atria, spesialis anak di Poli Anak RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang mengenali kuning pada bayi. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Dr. Kadek Ayu. Selamat pagi Mbak. Ya, gimana kabarnya dok? Sehat? Baik, sehat. Happy ya dok ya? Ini kayaknya perdana nih dok kita. Ya kayaknya ketemu di sini. Happy, lalala. Ini perdana ya dok ya, sepertinya. Perdana. Oke, dokter, karena perdana mungkin bisa kenalan dok. Katanya tak kenal maka tak sayang nih. Monggo silakan dok, disapa dulu. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Kadek Ayu Atriswarita dari dokter spesialis anak dari Poli Anak RSUD Jombang. Saya bekerja di sini sejak tahun 2021. Oke. Baik dokter Kadek, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengenali kuning pada bayi. Nah, dokter mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kuning pada bayi ini yang seperti apa sih dok? Oke, baik. Kenapa sih kita ingin membahas topik kuning mengenali kuning pada bayi ya? Karena banyak sekali pasien-pasien di poli kita itu yang datang bayinya dengan kuning ya. Dan rata-rata orang tua pasien jawabnya gini, iya dok, kuning karena kurang dijemur. Padahal kan bukan seperti itu ya. Seharusnya. Jadi kuning pada bayi sendiri untuk per definisi menurut IDAI ataupun sumber AAP, bahwa kuning itu adalah kuning pada bayi adalah pewarnaan kulit yang kuning, baik itu mulai dari kulit, mukosa maupun bagian mata yang putih ini tampak kuning ya. Jadi kuning sendiri itu pun juga ada kalau ada tingkatannya. Jadi secara awam kita bisa melihat yang namanya Kramer 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Jadi kuning sendiri itu pada bayi, yaitu tadi yang saya bilang bahwa per definisi ya, ada pewarnaan kuning pada kulit, mukosa maupun daerah mata yang bagian putih yang kita bilang sklera itu. Oke, itu berubah menjadi warna kuning juga ya dokter. Nah sebenarnya penyebab dan pada bayi itu ya, kita bisa lihat kuning apabila kadar kuningnya itu meningkat lebih dari 5 mg per desiliter kalau saya nggak salah ingat. Oke. Nah sebenarnya penyebab dari kuning pada bayi ini apa sih dok? Salah satunya? Oke, penyebab kuning pada bayi. Jadi penyebab kuning pada bayi itu kembali lagi bahwa kuning pada bayi itu ada dua. Ada yang fisiologis atau kita bilang kuning secara alamiah atau yang patologis. Jadi yang fisiologis itu memang penyebabnya biasanya muncul pada usia bayi itu 2 atau 3 hari dan dia menetap sampai 14 hari kemudian dia sudah berangsur menghilang. Itu kalau kuning fisiologis. Dengan anaknya tampaknya tetap mau menyusu bagus ya, aktif, anaknya tetap aktif ya, itu kita sebut kuning fisiologis. Dari manifestasi klinis ya, dari tanda dan gejalanya. Tapi kalau kuning patologis
dia di usia 0 hari baru lahir itu dia sudah bisa tampak kuning dan dia menetap lebih dari 2 minggu dia masih kuning. Kemudian anaknya klinisnya biasanya ada suhunya bisa demam atau dingin rendah, terus anaknya malas menetek, ya lemas, enggak aktif seperti bayi bugar, bayi sehat seperti itu. Oh, jadi penyebabnya karena dua tadi, karena kuning fisiologis dan karena kuning patologis ya dokter. Sedangkan kalau kuning patologis ini biasanya terjadi lebih dari 14 hari juga ya dok ya. Iya. Untuk kalau untuk fisiologis ini menetap lebih dari 14 hari. Kalau untuk yang fisiologis kurang dari 14 hari itu gitu, dan dia kalau fisiologis bayinya masih mau menyusu, masih aktif ya. Iya, masih. Nah, dokter, dari kedua penyebab tadi mungkin bisa dijelaskan juga untuk tata laksananya bagi bayi-bayi yang kuning ini seperti apa? Oke, untuk tata laksana sendiri kembali lagi ya Mbak ya, penyebabnya itu apa? Jadi kalau misalnya penyebabnya itu fisiologis, maka kita tetap kita periksakan tergantung dari Kramernya tadi ya, saya bilang ya, Kramer 1, Kramer 2 sampai bagian-bagian mana nanti. Nah, itu pentingnya kalau bayi kuning harus dibawa ke tenaga kesehatan untuk dinilai anak ini kapan harus kita cekkan laborat penunjangnya untuk kita melihat kadar bilirubin darahnya ya. Jadi kalau misalnya memang kadar bilirubin darahnya tinggi sesuai dengan cut off grafik dari AAP itu berdasarkan usia kehamilan, usia bayinya dan kadar bilirubinnya, nanti penilaian seperti itu. Maka terapi yang pertama adalah terapi sinar ya. Terapi sinar, kemudian kalau memang sampai kadar bilirubinnya terlalu tinggi, ada pertimbangan untuk dilakukan transfusi tukar. Nah, terus kemudian tetap harus melanjutkan pemberian ASI sebenarnya. Jadi pada bayi-bayi kuning itu harus tetap kita berikan ASI. Nah, jadi gini, bayi kuning yang fisiologis itu terjadi karena minum yang kurang, kemudian dari organ hati si bayi ini sendiri belum bekerja secara optimal. Ya, jadi belum bekerja secara optimal sehingga anaknya mudah terjadi kuning. Jadi makanya itu kenapa saya yang dari awal saya bilang bahwa pingin bahas ini karena banyak pasien-pasien datang itu kuning karena kurang dijemur. Jadi bukan ya, kalau kuning fisiologis itu ya memang murni dia kuning yang karena si organ hati si bayi ini belum bekerja secara sempurna dan nutrisi yang kurang. Jadi harus ASI dilanjutkan, tetap pemberian ASI. Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih dari ibu-ibu pasien, dok tapi ASInya belum lancar nih, gimana? Iya, gimana nih? Tambah stres kita dok. Nah, kalau misalnya ASInya belum lancar, harus di reanamnesa lagi. Ibunya bagaimana? Karena ASI keluar itu harus ada tingkat kenyamanan dari ibu dulu. Ibunya tidak boleh stres. Memang sih semua ibu-ibu yang sudah punya anak pasti tahu bahwa lahiran anak pertama melean Mbak, capek. Belum nanti baby blues nih dok, iya kan? Nah, itu jadi itu harus dihapuskan, dibikin aku bahagia nih aku punya anak ya, sehingga hormon-hormon di tubuh ini yang untuk mengeluarkan ASI bisa bekerja secara optimal. Terus kemudian pada ibu-ibu yang tidak punya faktor resiko seperti ada darah tinggi atau kencing manis, tidak ada tarak ya. Jadi makan aja. Tidak boleh nih sama orang tua saya disuruh tarak, tidak ada seperti itu selama tidak ada faktor resiko. Jadi tetap harus makan makanan yang tinggi nutrisi, ya bergizi betul. Sama minum air yang banyak, air yang cukup ya. Ada dikatakan dari beberapa literatur boleh sampai 3 sampai 4 liter air putih sehari supaya ASInya lancar. Nanti ternyata ASI saya banyak nih dok, tapi anak saya kok kuning, berat badannya turun gitu. Kenapa dok? Harus dievaluasi lagi. Bagaimana cara menyusuinya? Apakah posisinya sudah benar atau tidak? Posisi yang benar untuk menyusui itu antara kepala. Posisi juga mempengaruhi ya dok ya. Mempengaruhi posisi, perakatan, frekuensi. Untuk durasinya itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita menyusui. Ya. Jadi posisi itu harus sejajar antara kepala, bahu sama punggung ini sejajar. Ya, sejajar di tangan ibu, terus kemudian kepala bayi wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Ya, terus kemudian cara memegang payudara juga harus diperhatikan yang benar ya.
fungsinya seperti ini. Kemudian untuk areola payudara itu bisa masuk ke mulut bayi dengan sempurna. Bagaimana kita nilai sempurna? Bahwa si mulut bayi itu bibir atas bibir bawah itu domble itu. Oh ya, domble. Buka kita menutup sama. Nah, mengencot. Nah, ketika mengencot pastikan kita mendengar si bayi ini menelan. Berarti ASI-nya keluar. Kemudian berapa lama dok sebaiknya menyusui? Nah ini untuk bayi-bayi baru lahir ini. Ya, untuk bayi-bayi baru lahir kita menyusuinya itu durasinya sekitar sekali menetek sekitar 15-20 menit atau kalau tidak itu dirasa sampai payudara ini kosong. Ya, kenapa sih seperti itu? Karena lemak si ASI ini keluarnya belakang-belakang. Iya, bener. Ya. Jadi kalau misalnya mau dok netek tapi cuma 5 menit berhenti, lemaknya belum keluar nih sehingga berat badannya susut ya. Jadi pastikan sampai payudara ini kosong baru pindah ke payudara satunya. Kemudian jarak antar menyusu satu sama lain lebih kurang sekitar 2 jam. Kenapa sih dok kok 2 jam? Ya karena pengosongan lambung itu secara teori lebih kurang 2 jam baru kosong. Nah dokter tadi kan dijelaskan bahwa salah satu penyebab dari kuning pada bayi ini karena fisiologis dan patologis ya dokter ya. Nah apakah kuning pada bayi ini bisa dikarenakan karena faktor genetik juga dok? Kalau faktor genetik sejauh ini saya cari tidak ada literatur yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ya itu tadi fisiologis, yang saya bilang itu tadi, sama yang patologis. Patologis nanti dicari lagi sebabnya apa? Apakah karena ada yang namanya paling sering itu atresia biliar. Ya jadi empedu yang salurannya tidak tersumbat atau tidak ada ke usus ya sehingga disertai biasanya seperti itu fesesnya BAB-nya jadi pucat Jadi karena si bilirubin ini kan fungsinya untuk mewarnai tinja dan mewarnai buang air kecil ya. Dokter, apakah kuning pada bayi ini merupakan satu penyakit yang berbahaya pada bayi? Kalau berbahaya ya itu kembali lagi ke penyebabnya ya dokter ya berarti apa? Ya. Selama itu penyebabnya fisiologis tak apa-apa. Ya memang seperti itu nanti dia yang saya bilang tadi dia akan muncul di hari kedua ketiga dan berangsur-angsur akan menghilang sampai 14 hari. Apabila menetap sampai 14 hari ya bahaya, harus kita cari apa. Ya apakah defisiensi enzim ya. Terus kemudian apakah yang kelainan anatomi atresia tadi ya banyak mbak. Ya berarti ketidakcocokan antara darah ibu dan bayi itu harus dicari. Dikaji dulu penyebabnya seperti apa baru nanti ditentukan tata laksananya yang sesuai ya dokter ya. Bilang ini kuning patologis yang seperti apa. Nah dokter yang ingin saya tanyakan juga tadi kan dijelaskan bahwa pencegahan kuning pada bayi ini salah satunya adalah berjemur nih ya dokter ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih tips dok, tips-tipsnya berjemur yang baik itu seperti apa, dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu ya. Ini kan penting juga ya dokter. Ingin saya garis bawahi untuk tentang berjemur. Jadi bukan serta-merta anaknya bayi kuning itu karena kurang jemur, tidak ya. Jadi kembali lagi saya tekankan sekali bahwa kuning pada bayi yang fisiologis itu karena biasanya produksi ASI ibu di awal itu belum tercukupi dan kerja enzim si hati bayi kerja hati organ hati si bayi ini belum optimal sehingga bisa terjadi kuning. Tapi memang boleh sih bayi itu dijemur gitu ya, tapi bukan berarti kuning terus jemur hilang kuning. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi boleh kuning dijemur itu ya ada yang bilang memang cara menjemurnya untuk literatur IDAI dulu tuh pernah mengatakan bahwa boleh dijemur itu tapi tidak boleh terpapar sinar matahari langsung, karena dari beberapa penelitian dari tahun yang 1900 sekian sampai sekarang ternyata banyak ini terjadi kanker kulit gitu. Banyak terjadi kanker kulit sehingga cara menjemur yang baik itu sebenarnya kalau bisa tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian pakai tabir surya atau sunblock ya bahasa keren ya. Ya SPF 15 lah untuk bayi cukup ya. Terus kemudian jamnya sekitar jam 7 sampai jam 9. Ini perlu digarisbawahi dari jam 7 sampai dengan jam 9. Enggak perlu terlalu lama dijemur sampai gosong, enggak usah.
Ya 10 menit cukup lah. Oke, nah itu tadi berjemur tidak boleh menggunakan tanpa baju itu ya. Ya kalau bisa ya enggak kalau bisa pakai baju saja atau tidak langsung terkena paparan sinar matahari dan sebisa mungkin harus menggunakan tabir surya. Iya, minimal SPF 15. Nah, jangan lebih bahaya nanti ya. Oke. Nah, dokter ini untuk kasus yang paling sering ditangani di poli anak saat ini apa saja, Dok? Dan kunjungan perharinya di poli anak di RSUD Jombang ini sudah poli anak RSUD Jombang sendiri memang banyak sekali pasien-pasiennya. Macam-macam. Untuk bayi memang paling sering kita temukan kasus kuning ya. Kuning dengan minumnya belum bagus, berat badannya turun ya, seperti itu ya. Banyak kuning fisiologis. Kemudian untuk dari kasus anak sendiri masih tetap gizi buruk ya Mbak ya. Gizi buruk, stunting itu masih sering kita temui ya. Terus kemudian juga ya penyakit-penyakit metabolik lainnya juga ada. Nah dokter, ini saya juga pernah mendengar ini masa golden age, mungkin bisa disinggung sedikit. Ini masanya seperti apa sih, Dok? Masa golden age itu dari usia 0 hari sampai 1000 hari pertama 1000 hari kehidupan. Jadi usia tahun. Di sini kenapa sih dokter anak tuh sering gencar 1000 hari pertama? 1000 hari pertama karena di sini usia kita kejar tumbuh. Supaya misal untuk kejar tumbuh, jadi dari segi nutrisi, pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Pertumbuhan apa saja yang kita nilai nutrisi, tinggi berat badan, tinggi badan ya itu kita kejar. Jadi harus memberikan nutrisi yang tepat. 0 sampai 6 bulan memang kita masih ASI full. Ya, kemudian mulai coba MPASI dengan sudah ada tanda-tanda kesiapan makan ya. Bagaimana hitungan dan sebagainya itu ada ilmunya sendiri nanti. Terus kemudian untuk perkembangan yaitu jadi kalau punya anak ya harus jangan cuma digendong, harus diajak bermain juga ya, melatih sensorik motoriknya semuanya seperti itu. Terus kemudian selain itu juga saya mau tekankan imunisasi ya. Cuman secuil saja. Imunisasi ini harus dilengkapi ya, karena sejak COVID kemarin banyak imunisasi yang bolong-bolong sehingga muncul-muncul penyakit-penyakit yang sudah bisa kita kontrol dengan imunisasi akhirnya muncul lagi. Jadi paling tidak imunisasi dasar itu harus dilengkapi. Tidak perlu misalnya mahal Dok ya, di Posyandu itu sudah tersedia. Posyandu atau puskesmas tersedia, itu sudah program pemerintah, tinggal datang saja untuk melakukan imunisasi. Betul. Baik Dokter Kade, ini karena keterbatasan waktu mungkin sebelum acara ini kita tutup nih Dok ya, mungkin ada kesan atau pesan nih Dok yang ingin Dokter Kade sampaikan kepada masyarakat semuanya, monggo silakan, tidak apa-apa. Kesan-pesan. Jadi kalau kesan-pesan mungkin kalau saya sebagai dokter anak ya, itu tadi yang harus ditekankan adalah untuk 1000 hari pertama tadi itu Mbak ya, pertumbuhan dan perkembangan itu harus benar-benar dimonitor. Itulah fungsinya. Kenapa sih harus rajin-rajin dokter anak kok bawel banget sih disuruh ikut posyandu, disuruh ikut puskesmas, karena biar terpantau nih kalau misalnya ada berat badan yang tidak naik secara menurut grafik WHO, bisa langsung segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi bisa kita monitoring. Ya, bawelnya kita di situ sih Mbak. Jadi 1000 hari pertama ini benar-benar harus ikut posyandu, ikut puskesmas supaya terpantau semua. Berat badan, tinggi badan, supaya nggak ketemu lagi nih stunting, gizi buruk ya. Karena anak-anak Indonesia ini penerus bangsa. Jadi kita harus mempunyai kualitas yang bagus untuk anak-anak Indonesia ke depannya untuk memimpin Indonesia. Baik Dokter. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, mungkin ya ada sanak saudara yang ingin periksa atau konsultasi di di poli anak di RSUD Jombang, monggo ya Dokter ya, silakan, karena polinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Dokter ya. Terus untuk saat ini dokternya ada berapa Dok di poli anak Dok? Untuk dokter anak sendiri di Rumah Sakit Jombang saat ini ada 6, cuman ya untuk yang di poli berdua di rolling jadwalnya. Baik Dokter Kadek, terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia hadir di acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan ini bisa mengedukatif kita semua ya Dokter ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.